Udah apa? Ini udah pada absen. Oh, bukan, ada absen link kok. Oh, link. Oh, itu sih. Good it. Coba jadi foto mana yang aja. Depan apa ini? Kamu takon. Lain dong. Kirain kamu masih banyak apa? Iya, Bapak. Bapak. Yuk, got it. Got it. Apa tuh? Tulis mana gue ya? Masih udah aku semua. Oke. Asia Ardiningro. Rumahmu sih mana deh? Susukan. Ambil minum tuh. Halo MTS, mari Febri satu keberanjen. Jangan bagi tamu. Hai. Halo, itu sih Bu, saya kan nggak ada motor. Oh, Jadinya alah. nunggu setia. Tadi kalau gitu tak ambil Bujen, kan Bujen malah di atas tadi. Rumah Bu Cici mana? Ya, Dosya. Kota Sari ya? Rumah gemuruh sih, tapi Rieko. tergantung sih, kadang Bujen pada marah, kadang nanti pas bawa motor sendiri ketinggalan gitu. Ini kalau ada istirahat. Oh. Belum terakhir nanti. Apa tahu? Terakhir nanti baca. Kamu buat tugasnya berapa? Ini cuma gimana loh? Dia kan harus di motor. Soalnya sih Bu, buat tugasnya sih Bu. Ya, buat bacanya nanti jam 12:30. Itu loh bunyinya. Kertas kayak, apa kayak, mana yang kertasnya? Terus apa? Nah, tanggung, Pak Budi kamu. Kayak itu. Nomor pilih ya, 23 ya, SMA ya. 23 apa ya kontingennya? Ya. Apa? Halo, salam kenal. Halo.
Oh, banyak banget. Halo, salam kenal. Mbak namanya siapa? Nama aku Ninda. Nama aku Sony. Salam kenal ya, Mbak. Oke. Salam kenal juga ya. Salam kenal dari Mbak Rosa ya. Nama aku Asep, salam kenal. Siap. Halo, salam kenal. Halo. Yuk. Mutualan dong. Halo. 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 Belum, Mbak? Kak, namanya siapa? Halo, Siapa? perkenalkan. Aku Tari. Aku siapa partai? Halo, kenal. Nama aku Denita. Halo, perkenalkan nama saya Sony. Kakak, nama saya Udi. Halo, SMK Partek 2 Jatiwangi. Halo. Iya nggak sih? Tadi bilang kayak gitu. Ini juga ini. Boleh lah. Partek 2. Halo. Halo. Bisa. Halo. Salam kenal ya, nama aku Ninda. Halo Bandung. Halo Bandung. Ya, adanya apa? Hai. Kita anak Korea. Penik. Halo guys. Halo. Oh, Halo. Dikasih background. bisa kemudian minta background. Ada lain kan kok. Oh, ada background. Wah. TS Kemeranjan, salam buat Salam kenal ya. Bejati loh temen kamu. Ada salam dari siapa tadi? Buat Pak Kulin. Tari. Nggak tahu tadi. Dari Tari. Rizka dari Tari. Tari. Dari siapa? Tari. Tari? Iya. Dari Tari katanya. SMA ya? MA Kebasen. MA Kebasen. Ya, makasih. Ya. Salam juga ya buat guru-guru di sana. Oh iya, oke.
Banyak chance mode. Banyak chance mode. Salam kenal ya dari SMP 2 Purwojati. Salam kenal juga dari MTS Negeri 3 Banyumas. SMA di Diponegoro Sumbio. Halo. Hai SMA Diponegoro Sumbio. Hai. Sumbang hadir Sumbang. Di SMP hijau. Lulu, kulit ini Ken. Gila ini. Halo, Man 1 Banyumas. Halo. Halo, Man 2. Halo. Saya teman orang mulai. Halo Purwojati. Sabar ya, sabar. Halo Purwojati. Sarapan dulu, sarapan. Kenal dari Wijay. Kan itu SMP. Info tarungan jago. Hai SMP 2 Purwojati. Halo semut. Lu namanya DN lah. Hai teman-teman. Purwojati 2 di mana? Emang aku tahu. Hai. Hai. Hai SMK 2 Kartek. Hai. Ujiannya Lestari, cantik sekali. Guys. Kalian tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau. Jamet jangan didengerin ya. Tahu apa nih? Kalian punya ini nggak? Ketika mulai ya guys. Apa ganteng? Ada yang kecebol. Info nomor HP dong. Masuk sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mikirnya tekan gitu. Gila. Apa ini? SMP 1 Purwokerto. Halo. Tokap. Aku ada temen kok. Nah, Ekon. Halo SMA IT Alinsiat Purwokerto. Ya bukan Meranjang. MTS Gatong. Halo juga Mandu. Halo. Barkah, halo Mas Ahmad Barkah. Hasya. Aja nih, aja. Mulainya kapan ya? Sahabat. Bersubuh. Mulai pulang. Isi suwe apa pagi ya? Sih, mau berjumatan. Oh, di masjid kalian kalau ada jumatan ada itunya nggak? Apa? Ada nasi dikasih itu nggak? Enggak, sekolahnya enggak ada lah. Enggak pernah jumatan. Ada ya di masjidku. Sunahan. Lawak apa bang? Bang lawak apa bang? Yang kedekatan kamera lah. Tolong foto. Ayo foto. Ya foto. Ikut. Aku yuk. Cici. Ngelek boy. Apa ya Bu? Bina sama itu ya? MTSC. 1, 2, 3. Foto. Ya.
Tapi Jawa Tengah lo ya. Eka Mujiani Lestari. Ella. Ini kan Pak. Di foto lagi. Kok alon Pak? 1, 2, 3. Klik dulu ih. Dadah. Follow IG FXTAARYZ. Share kono ra wis. Lumayan lah dapat dia pas pose. Iya. Selamat In. Pose dong. Kapan ya? Info nomor WA dong. Iya kok. Saya ya. Kita foto. Hai halo. Jawab dong. Tolong yuk kenalan. Ayo kenalan. Info nomor WA dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jatuh ya. Halo SMP 4 Purwokerto. Hasil yang berkelanjutan. Dan kita melihat 26% sejak dimulainya revolusi industri. Polusi laut yang 13.000 Sama banget, Cok. Sabar ya guys ya. Hampir 1 jam anjir.
Halo. 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 Buru smart kameranya, halo. Pengelolaan sumber daya global esensial ini merupakan fitur kunci dari masa depan yang berkelanjutan. Halo. Halo MTS NU, sampai kemana Jen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Rizky Pratama sebagai pembawa acara kegiatan workshop peningkatan pemahaman PMR tentang sikap relawan dan kepedulian relawan yang tinggi. Mohon perhatian para peserta workshop Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Sebelum kelas dimulai, dimohon untuk para peserta mengisi daftar hadir pada link yang telah kami sediakan di kolom chat. Selama sesi pembelajaran, kami akan merekam kegiatan ini untuk keperluan dokumentasi. Acara workshop peningkatan pemahaman PMR tentang sikap relawan dan kepedulian yang tinggi sebagai relawan akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nasir Jamaluddin dari PMI Pusat. Mohon perhatian teman-teman semuanya, sebelum kelas dimulai, saya akan membacakan tata tertib mengikuti kegiatan workshop peningkatan pemahaman PMR tentang sikap relawan dan kepedulian yang tinggi sebagai relawan. Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Yang pertama, peserta masuk kelas melalui Zoom pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan mengisi absensi kehadiran. Kedua, pastikan semua perangkat pembelajaran seperti handphone, laptop, tablet telah terisi daya dengan penuh. Ketiga, pastikan kuota internet mencukupi, koneksi internet baik, dan pencahayaan yang baik. 4. Pastikan kamera video dalam kondisi aktif. 5. Pastikan mikrofon dalam kondisi mute atau nonaktif selama narasumber sedang berbicara. Mikrofon dapat diaktifkan kembali saat diminta oleh narasumber ketika sesi tanya jawab dan lain-lain. 6. Pastikan sudah mengganti virtual background. 7. Pastikan juga telah menyiapkan alat tulis. 8. Memakai seragam PMR. 9. Hanya satu akun yang diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan workshop. 10. Mengikuti sesi kelas dengan baik hingga selesai, tidak boleh keluar di tengah pembelajaran. Baiklah teman-teman, itu tadi tata tertib untuk mengikuti workshop peningkatan pemahaman PMR tentang sikap relawan dan kepedulian yang tinggi sebagai relawan. Selanjutnya akan ada sambutan dari pengurus PMI Kabupaten Banyumas yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tangguh Budi Prasetyo. Kepada beliau kami persilahkan.
terima kasih sekali atas waktu yang diberikan ke saya. Saya sebagai wakil pengurus PMI Kabupaten Banyumas, saya wakil ketua 2 akan menyampaikan pembukaan atau pelatihan PM Jumbara ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasir Jamaluddin yang mewakili PMI Pusat selaku narasumber, tidak henti-hentinya kami haturkan kepada beliau yang menyempatkan diri untuk memberi materi pada adik-adik yang di Kabupaten Banyumas, sehingga panjenengan bisa Bapak Nasir bisa memberikan materi yang cukup sehingga adik-adik harus memperhatikan dan menyelami apa yang disampaikan oleh beliau, jangan sampai beliau dari Jakarta. Saya bangga karena adik-adik panitia dan peserta Jumbara PMI 27 Kabupaten Banyumas. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya kita sudah bisa dipertemukan dan kekuatan yang sehat, keselamatan, kekuatan kita pada kita sehingga kita masih bisa bertemu di kegiatan workshop pada pagi hari ini. Workshop relawan masa depan. Adik-adik yang saya cintai, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah merupakan suatu gerakan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat bervariasi, khususnya di bidang kemanusiaan. Dalam melakukan tugas kemanusiaan, gerakan ini memiliki keunikan yaitu semua kegiatan utamanya oleh relawan. Relawan menjadi tulang punggung kegiatan Palang Merah Indonesia, mulai dari yang masih remaja, dewasa, atau yang sudah belum memiliki kemampuan ataupun yang sudah memiliki kurang lebih, mereka yang sudah memiliki khusus dan sangat berpengalaman. Relawan saat ini benar-benar dunia sangat berubah dengan pesat, membuat mereka semakin paham bukan hanya terhadap dunia, juga terhadap dirinya sendiri. Kepercayaan dan pandangan diri mereka cukup tinggi, mereka paham atas tanggung jawab juga haknya. Mereka ingin berkontribusi dan punya keinginan kuat untuk dilihat, didengar, dan diakui. Mereka tidak ingin diperlakukan sebagai warga kelas 2 dalam segala kegiatan, apalagi dalam organisasi. Hal ini harus dijadikan pertimbangan kita. Adik-adik yang berbahagia, banyak cara yang membina mengembangkan PMR. Namun yang paling penting dalam proses pembinaan dan pengembangan PMR adalah PMI dan remaja saling memahami dan menghargai harapan-harapan kedua belah pihak. Para remaja yang bergabung dalam PMI karena berbagai motivasi dan harapan, namun PMI punya anggota PMR untuk satu harapan, kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan kemanusiaan, mempromosikan 7 prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dan mengembangkan kapasitas organisasi PMI. Dengan demikian, waktu, tenaga, pikiran, dan komitmen anggota PMR perlu mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Kebutuhan untuk menyai PMR beserta proses pengembangannya tentu saja memerlukan dana, waktu, tenaga, pikiran, dan komitmen PMI di semua tingkatan yang dapat dilakukan dengan banyak cara, mengingat telah banyaknya pengalaman pengurus, staf, dan relawan dalam melakukan kegiatan Palang Merah, serta banyaknya peluang menjalin jejaring dan kerjasama. Sehingga adik-adik yang mengikuti ini harus mempunyai nilai lebih, nilai tambah dengan yang lain yang tidak mengikuti Jumbara atau mengikuti workshop relawan ini. Sehingga adik-adik yang mengikuti pelatihan ini nantinya bisa diaplikasikan di daerah masing-masing, di sekolahan atau di sekitarnya atau di sekelilingnya atau yang paling dekat di keluarga, sehingga punya pengalaman lebih, nilai tambah, sehingga oh inilah anggota PMR, sehingga bisa akulturasikan pada lingkungan yang terdekat.
Demikian sambutan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kami berharap nantinya adik-adik semua setelah mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan rasa cinta terhadap organisasi dan semakin tertanam nilai-nilai kerelawanan itu. Karena adik-adik adalah semua masa depan kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya pada adik-adik. Selamat mengikuti workshop, konsentrasi, dan harus masuk dalam sanubari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Tangguh Budi Prasetyo telah menyampaikan sambutannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, kegiatan workshop peningkatan pemahaman PMR tentang sikap relawan dan kepedulian yang tinggi sebagai relawan akan dipandu oleh moderator Kak Nisa dan Kak Septi. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, Pak. Cek. Terima kasih kepada Kak Arif yang sudah mempersilahkan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya, kan? Ya, pastinya teman-teman semua pada sehat ya, Kak. Dan tentunya masih pagi dan harus tetap semangat ya, Kak. Iya dong. Sebelum menuju workshop selanjutnya, ada siapa nih, Kak, pematerinya? Ada dari PMI Pusat, namun sebelumnya ada pepatah nih mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya, Kak. Dari kakak dulu deh. Ya, perkenalkan nama saya Septi Dustiani dan saya Nisa. Di sini kami akan memandu kegiatan workshop kali ini. Oke, Kak, tadi kita udah sedikit mencolek ya, Kak, dari pemateri pada hari ini ada dari PMI Pusat ya, Kak. Ya. Benar sekali. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita ada video terlebih dahulu ya, Kak, untuk mengetahui nih kisi-kisi apa yang akan disampaikan oleh narasumbernya. Betul nih, Kak. Oke, Kak, kita langsung saja menonton video. Check it out. Selamat menyaksikan. Tidak ada suaranya. Suaranya dong, Kak. Suaranya. Udah. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya Bisa dong, juga ada. Kak. Jadi sebenarnya apa sukarelawan itu? Sukarelawan adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial maupun material, baik membangun tempat ibadah atau prasarana umum, ataupun menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk membantu orang lain. Temenan dicatat. Iya. Ini foto balik. Kapan dia? Pada sih bercerita. Oke. Lihat juga para porter. Putus nggak sih suaranya? Ya, Kak, aneh, Pak. Itu gue. Putus-putus.
Putus suaranya deh. Kayaknya putus-putus. Seperti cintamu. Ada suaranya cuy. Ngomong. Maaf ya. Pak, izin sebentar. Ngomong. Iya, speaker nenek. Maaf, Kak, nggak ada suaranya. Music. Gak jelas banget. Gak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya. Suara hati istri. Macet nggak sih? Iya, masih macet. Jelas coy. Putus. Oke, Kak. Oke Kak, kita sudah menyaksikan ya Kak video spoiler materi pada kali ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi, udah pada kepo kan apa yang akan dibahas nantinya? Langsung aja ya Kak. Yang akan disampaikan oleh dari PMI Pusat, dari Bapak. Halo Bapak Nasir, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, gimana nih Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Monggo Pak untuk Oh, materinya. langsung ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Septi dan Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, terima kasih teman-teman saya, teman-teman PMR. Saya Nasir, saya itu dari PMI Provinsi Jawa Tengah ya, mewakili PMI Pusat yang saat ini berhalangan hadir karena ada beberapa hal di pusat yang sedang dikerjakan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kami yang diminta mewakili. Nah, buat teman-teman, terima kasih juga sudah bergabung, sudah berkenan mengikuti workshop tentang pengembangan PMR di PMI Banyumas. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan cukup apresiatif, luar biasa. Baru kali ini ada Jumbara PMR secara daring, yang salah satu materi isi kontennya ada workshop. Nah, kalau bicara workshop nih teman-teman, jangan berpikir mendengarkan ceramah saja, tapi teman-teman bisa sampaikan apa yang menurut teman-teman baik, bagus, dan bisa menjadi pelajaran bersama buat kita. Nah, saya hanya nanti menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keorganisasian PMI dan PMR-nya. Nah, untuk teman-teman panitia, hostnya, operatornya, slide-nya bisa dimunculkan enggak? Nah, sebenarnya ini hanya untuk panduan aja. Nanti teman-teman bisa dapatkan ini dari panitia beserta gift cantik yang lainnya ya, ke panitia tapi jangan ke saya. Gitu ya Mbak Esti, Mbak Nisa, Mbak Septi dan Mbak Nisa. Nah, kalau bicara PMR, teman-teman ini kan teman-teman PMR Wira, yang Wira Madya ya,
Ya, teman-teman yang ada di sekolah-sekolah formal. Kalau yang perlu teman-teman pahami, teman-teman kan mengikuti PMR ini terpaksa atau tidak? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Siapa yang bisa angkat tangan dulu nih? Ada yang terpaksa ikut PMR enggak? Saya tidak. Saya Ya. tidak. Enggak. Bukan hati. Terpaksa. Benar. Kenapa ada yang bisa angkat tangan duluan? Saya mau nanya-nanya. Siapa yang bisa berinteraksi dengan kita? Itu siapa itu namanya, Pak? Saya SMP Negeri 1 Aji Barang. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan Mbak, namanya Mbak. Perkenalkan, nama saya Via Yulika Rahmasari. Saya dari kontingen SMP Negeri 1 Aji Barang. SMPN 1 Aji Barang ya. Iya. Nama panggilan siapa Mbak? Via. Via. Via Aji Barang. Ya, Mbak Via ikut PMR sudah berapa lama? Sudah dari kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Di PMR asik nggak? Asik banget. Asiknya kenapa? Karena bisa tahu tentang relawan, tentang kesehatan, yang belum tentu kita tahu di umur segini. Oh gitu. Yang di sekolah diajarkan nggak tentang PMR secara formal? Ya, diajarkan. Ya. Kalau manfaat selama ikut PMR ketika di rumah gitu ikut bantu-bantu di rumah nggak? Iya dong. Itu karena takut dimarahin orang tua atau karena sadar diri ini? Sadar diri. Yakin sadar diri atau takut nggak dikasih sangu nanti? Iya juga sih. Oh gitu ya. Nah, punya kakak, punya adik? Punya dua-duanya. Nah, dua-duanya punya. Hubungan dengan kakak adik untuk mengerjakan sesuatu di rumah bagaimana? Bagi-bagi tugas, ada yang menyapu, ada yang mengepel. Nyepel. Artinya selalu menjaga kebersihan bersama ya? Iya. Ya, di PMR diajarkan itu enggak? Iya. Diajarkan di materi apa? Di materi PK. PK itu apa? Perawatan keluarga. Oh, perawatan keluarga. Berarti Yang PHBS. Oh, dan HBS. PHBS itu ya? Oke. Nah, terima kasih Mbak Via ya informasinya. Iya Pak, sama-sama. Kalau panitia mau ngasih gift, silakan hubungi Mbak Via langsung kalau mau ngasih. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Via. Nah, ya, terima kasih teman-teman. kembali Pak. Nah, informasi dari Mbak Via itu kan sudah ada manfaat. Sebenarnya kalau teman-teman sudah memilih ikut bergabung di Palang Merah Remaja, artinya teman-teman sudah tahu akan manfaatnya, akan dapat apa saja. Nah, paling tidak teman-teman mendapatkan informasi-informasi dari materi-materi atau saat latihan-latihan rutin dan juga saat berinteraksi dengan teman. Nah, oke, kalau meruntut lebih jauh nih, sebenarnya PMR itu miliknya sekolah atau miliknya PMI. Nah, ini yang kadang teman-teman harus pahami juga, walaupun nggak harus nih ya, tapi ketika paham bagus ini. PMR-nya teman-teman itu di bawah naungan yang namanya Organisasi atau Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Nah, Palang Merah Indonesia di tahun 2018 itu sudah bertambah lagi landasan hukumnya. Jadi kayak teman-teman nih, teman-teman ikut PMR, sudah diakui anggota PMR-nya di sekolah. Setelah didaftarkan oleh PMI, teman-teman juga akan masuk menjadi anggota PMI. Jadi teman-teman ini adalah relawan muda. Nah, organisasi kita, PMR kita ini menjadi salah satu organisasi resmi yang dimiliki oleh NKRI. Jadi teman-teman harus berbangga ketika bergabung dengan PMR. Namun hati-hati sekarang ya, kalau teman-teman menggunakan seragam PMR,
Jangan untuk main-main yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan resmi ataupun hal positif lainnya. Ya, saya ulangi nih. Karena PMI sekarang ini sudah memiliki undang-undang, teman-teman ketika menggunakan baju PMR-nya yang ada logo PMI-nya harus hati-hati. Jangan sampai melakukan tindakan yang tidak benar ataupun yang melanggar hukum. Apalagi kan sekarang dunia sosmed kejam, betul nggak? Dikit-dikit diviralkan. Ya kalau viralnya positif, kalau viralnya nggak bagus, misalkan teman-teman habis latihan rutin rame-rame beli es krim, bungkusnya lempar sambil jalan, nanti ada yang videoin, terkenal nanti teman-teman. Nah, yang rugi siapa? Teman-teman juga rugi, alma mater sekolah rugi, PMI juga kena nanti dampak negatifnya. Nah, slide-nya bisa dilanjutkan, slide berikutnya. Operator. Ya, langsung diklik-klik semua aja, dilanjut itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat-lihat sendiri ya, ini tidak perlu kita bahas ini. Nanti kayak sekolah, nanti bosen ya kan? Sudah banyak pelajaran ditambah kayak gini nanti pusing nanti ya. Dibaca aja. Sering-sering membaca juga bagus untuk kesehatan loh. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, bisa browsing juga sendiri tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalang merahan. Karena itu yang menjadi salah satu landasan kegiatan-kegiatan PMI dan PMR-nya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini landasan hukum teman-teman sudah ada di kita di Palang Merah Remaja itu secara khusus ada perjanjian dengan Kakanwil Depdikbud waktu itu ya di tahun 94. Jadi di awal Jawa Tengah itu sudah merintis untuk bekerja sama dengan dinas terkait. Kalau sekarang Dignas ya. Kemudian juga ada perjanjian dengan Kemendikbud secara nasional nih tahun 2016 waktu itu. Jadi organisasi PMR-nya teman-teman ini tidak lagi organisasi recehan ya. Paham ya maksud saya ya, bukan ecek-ecek. Organisasi kita ini organisasi yang legal, formal dan diakui oleh negara. Jadi teman-teman ini salah satu yang mencerminkan organisasi PMI. Kalau teman-teman bersikap baik, bersikap benar, melakukan tindakan-tindakan yang positif, ya tentu itu yang menjadi harapan organisasi. Slide selanjutnya. Oh, masih ada itu. Ya. Nah, ini sih teman-teman saat ini kan PMR. Ada nggak yang pengen jadi KSR? Ada yang pengen jadi relawan? Ada. Silakan angkat tangan, bisa cerita. Ya, Mbak, itu Mbak. Silakan. Monggo, silakan itu Mbak yang sudah raise hand. Mbak, siapa namanya? Diva. Siapa Mbak? Diva. Ya, silakan Mbak. Dari SMA atau SMP? SMP Negeri 6 Purwokerto. SMP Negeri 6. Ya, silakan Mbak. Kenapa pengen jadi relawan, Mbak? Untuk membantu lingkungan sekitar. Ya, itu. Oh, gitu. Biar manfaat untuk lingkungan sekitar gitu ya. Ya. Berarti bisa dimanfaatkan nantinya. Suruh bersih-bersih kampung, suruh bersih-bersih kebun gitu mau berarti ya. Ya.
Pernah punya teman yang sudah jadi relawan atau dapat cerita apa dari teman-teman relawan itu, Mbak Diva? Belum pernah. Oh, belum pernah. Baru cita-cita ya? Iya. Iya. Sudah pernah mimpi jadi relawan? Belum. Oh, belum juga. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Ya. Mbak Diva ya. Yang lain ada yang mau angkat tangan? Nggak usah malu-malu, ngomong aja nggak apa-apa kok. Perkenalkan diri langsung ngomong boleh. Nggak ada nih. Ada lagi? Mbak Septi, Mbak Nisa bisa dibantu? Siapa yang sudah angkat tangan? Nggak ada, ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi relawan itu nggak enak. Menurut saya nggak enak. Kalau teman-teman tidak melakukan sesuatu, hanya mengatakan saya relawan tapi cuma diem liatin, ya itu nggak enak. Kalau teman-teman pengen jadi relawan, tentunya harus punya berpikiran bahwa saya melakukan hal yang baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Saat ini relawan PMI ini banyak diakui karena memiliki keterampilan-keterampilan. Nah, sambil dilihat-lihat aja itu ya slide-nya. Teman-teman kan saat ini di PMR nih. Di PMR itu kalau secara grafik ngomongnya pembinaan karakter. Jadi teman-teman harus diajak ngobrol-ngobrol dulu ini tentang hal-hal yang baik. Kalau nanti sudah jadi KSR, teman-teman tentu mengikuti beberapa tahapan. Ikut pendaftaran, yang jelas itu ya, pendaftaran, pelatihan dasar, dan nanti pelatihan spesialisasi. Nah, bicara tentang pelatihan spesialisasi untuk teman-teman ini, mulai saat ini, membiasakan diri apa yang disukai. Misalkan nih teman-teman suka bersih-bersih, nyapu rumah, nyapu kelas misalkan. Ya teman-teman harus melakukan itu terus, tapi bukan berarti hanya nyapu dan nyapu tok, tapi berpikir nyapunya ini bagaimana biar cepat. Saya nyapunya biar bersih itu bagaimana. Kalau sudah saya sapu, sampahnya saya kumpulkan di mana. Pernah enggak teman-teman di kelas nih misalkan, ada sampah plastik atau sampah kertas atau sampah sisa makanan. Teman-teman kumpulkan jadi satu atau pilahkan sampahnya itu. Nah, kalau teman-teman punya rencana membiasakan diri untuk berpikir ketika melakukan, pasti akan memilah. Oh, ada yang sampah plastik, singkirin. Ada sampah botol plastik, singkirin. Ada sampah daun, misalkan daun bekas makan getuk, sokaraja mungkin. Nah, singkirkan, dipilah-pilah. Itu yang kita nantinya teman-teman akan membiasakan diri melakukan dengan berpikir. Jadi membiasakan diri mulai sekarang ya. Kalau disuruh nyapu ya jangan asal ambil sapu, koset sana, koset sini, selesai. Padahal nyapunya enggak benar. Akhirnya yang timbul bukan bersih, tapi debu yang berterbangan. Pernah berpikir ke situ enggak teman-teman? Nah ini hal sepele, tapi kalau tidak dibiasakan, apalagi yang cewek-cewek ini ya, kalau nyapu asal-asalan, nanti kalau dapat mertua galak bahaya loh. Kamu bisa disapu juga nanti loh. Ya, kalau cowok no nggak bisa nyapu nggak masalah, paling dipentung ibune kan, melayu kan gitu. Nah, membiasakan diri. Jadi teman-teman mengatakan sekarang saya ini PMR, saya ini anggota relawan, ya tunjukkan kalau teman-teman itu tidak sekedar melakukan, tapi juga memahami yang dilakukan. Belajar bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Sehingga nanti tidak lagi asal untuk bersih-bersihnya. Teman-teman sering lihat enggak ketika ada apa ya namanya satu film nih, satu film acting. Saat ini apa yang tenar apa itu? Ikatan Cinta misalkan. Paling sering lihat juga hal-hal kayak gitu. Pop apa Korea pop itu. Mereka melakukan itu karena mereka memahami yang dilakukan. Jadinya dilihat orang lain pun asik gitu. Oh begitu. Nah, jadi
nggak usah berangan-angan yang terlalu tinggi, teman-teman lakukan keseharian ini yang mencerminkan jiwa relawanmu, ya. Temukan sendiri jiwa relawanmu. Kalau di kelas ada kotoran, ada sampah, kok diam saja, ya berarti waktu ujian PMR pengujinya kelewat, itu nggak menanyakan, mungkin begitu. Atau pembinanya nih, mohon maaf, pembinanya pas itu nggak mengawasi. Jadi hal-hal kecil lakukan dulu di sekolah teman-teman, di lingkungan rumahnya, di tetangganya, di pertemanan teman-teman. Apalagi di PMR jelas ada materi PHBS, hidup sehat, dan sebagainya. Nah, di PMR kan juga diajarkan tribakti ya, teman-teman, tribakti PMR. Nah, itu bukan hanya sekedar simbol, tidak hanya untuk punya, ini loh PMR punya tribakti, tidak, tapi lakukan di sekolahnya teman-teman. Saya mau nanya nih, di sekolahnya teman-teman ini, pernah enggak satu kegiatan mingguan ataupun bulanan mengumpulkan sampah dari bahan plastik? Pernah enggak seperti itu? Pernah ya, sudah ada yang pernah tuh, ada yang mantuk-mantuk mungkin pernah. Hasilnya ada enggak? Dijual laku enggak sampah plastik, botol plastik itu? Laku kan? Nah, manfaat enggak itu artinya? Kalau itu dibiasakan, nanti kasmu PMR itu banyak loh. Pasti banyak itu. Nah, tidak perlu dikasih sekolahan, PMR-nya punya duit banyak. Nah, nanti bisa beli buku, bisa beli peralatan lain, atau bahkan bisa menyumbangkan ke yang lain. Bisa menyumbangkan ke temannya, bisa menyumbangkan ke panti asuhan, dan sebagainya. Kalau PMR-nya melakukan itu, saya yakin pembinanya, guru-guru yang lain, kepala sekolahnya, pasti akan berpikir juga lebih dari itu. Ya enggak? Benar enggak? Biasanya begitu kan? Teman-teman kalau beramal 100, satu saat pasti dikasih orang tuanya 1000. Bahkan enggak minta dikasih, kadang gitu. Makanya bagi yang minta ke orang tua susah itu introspeksi diri nih. Saya suka beramal enggak? Kalau saya enggak suka beramal mungkin kurang amalnya. Mungkin loh ya itu ya. Nah, jadi tumbuhkan jiwa relawan itu dari hal-hal kecil, tidak harus menunggu ada bencana, menunggu diperintah, itu malah tidak bagus. Itu malah tidak relawan lagi nantinya kalau menunggu perintah saja. Nah, berikutnya, slide berikutnya teman-teman, teman-teman operator. Ya, teman-teman operator ini agak, nah ini siklusnya saya yakin teman-teman sudah pernah melihat, sudah pernah membaca. Jadi kalau bicara formalitas siklus manajemen ini, makanya kita lewati saja, nanti dibaca sendiri ya. Lanjut operator. Nah, ini ada kalimat unik yang sudah mendunia. Setiap anak bersifat unik, punya kepribadian, potensi, temperamen, reaksi, tingkat perkembangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, apalagi teman-teman ini kan sekarang anak milenial, ya kan? Persamaannya hanya satu, hobinya pegang HP. Anak milenial itu seperti itu. Hobinya satu yang sama, yang lain beda-beda. Nah, makanya teman-teman sekarang sudah pandai melakukan pengembangan teknologi, memanfaatkan teknologi, ya lakukan hal-hal yang baik. Saya sering lihat TikTok-nya PMI Banyumas. Teman-teman pasti sering lihat juga ya. Nah, itu bagus. Saya pikir manfaatkan teknologi itu positif. Nah, kalau nanti terbiasa bisa memungkinkan mengembangkan tentang hal-hal yang sifatnya harian, pasti teman-teman akan lebih memahami arti hidup ini yang sebenarnya. Artinya teman-teman ini di beberapa kali TikTok itu kan menyarankan donor darah, buang sampah, kemudian yang terbaru ini kan untuk menjaga kesehatan di saat situasi potensi bencana sekarang kan lebih besar nih ya, situasi
potensi bencana hidrometeorologis ini. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu. Sekolahan sekarang, sekolahnya teman-teman atau PMR-nya teman-teman itu pasti punya medsos, ya kan? Punya medsos. Cuman saya masih membaca beberapa medsosnya teman-teman PMR ini ada curhatan, tapi bukan curhatan PMR-nya, tapi curhatan adminnya. Nah, ini jadi ini ya, kontrol bersama. Kalau temannya mau curhat, boleh, tapi jangan diketik pakai akunnya PMR dong. Jadi semua orang yang membaca medsosnya PMR itu isinya informasi, komunikasi, dan edukasi. Ya, tidak harus yang menampilkan pelajaran atau sifatnya tulisan yang menarik, tidak harus. Yang penting itu, misalkan nih teman-teman di jalan menemukan sampah, di video aja sampah di jalan, buang ke tempat sampah, udah gitu aja selesai. Karena itu sudah memuat informasi, sudah memuat edukasi. Jadi pilih-pilih ketika teman-teman menggunakan medsosnya. Karena ya yang baca kan tidak hanya teman-teman, mungkin guru pembina, mungkin guru yang lain. Secara umum masyarakat akan memberikan komentar, bisa jadi kan gitu. Sekaligus nih saya pesan ke pemilik akun TikTok-nya PMI Banyumas, adminnya, nah, mungkin juga akan lebih mengembangkan lagi, sudah bagus. Nah, ini kan ada teman-teman PMR banyak nih. Kontennya dikuatin aja, siapa tahu subscribe-nya nambah, siapa tahu itu juga menghasilkan. Nah, artinya teman-teman hal-hal kecil kalau dilakukan intensif, dilakukan terus-menerus, pasti akan ada hasilnya. Nah, tidak harus melakukan hal besar secara langsung. Lanjut. Slide operator. Nah, ini yang saya tanyakan tadi, Tribakti ini. Saya pikir teman-teman yang tampil saat ini sudah mencerminkan salah satu Tribaktinya, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Tadi saat sebelum acara mulai, saya sempat mendengarkan beberapa berkenalan, ya kan? Yang PMR Wira kayaknya tuh yang berani-berani gombalin adik-adik kecil nih kayaknya ya. Kenalan dong, minta nomor WA-nya dong, dan lain-lain. Bagus itu, saya setuju. Dilakukan terus-menerus hal kayak gitu. Tapi jangan untuk yang macam-macam ya, jangan untuk yang gombal-gombal ya. Gombal boleh, tapi habis itu ya ada manfaat yang lebih baik. Nah, itu hal kecil sebenarnya, tapi itu yang sudah menjadi salah satu pedoman PMR. Dari PMR yang saat ini nih, yang teman-teman di layar muncul ini, saya yakin satu orang tidak lebih dari 20 orang mengenal. Kan sayang ini ada forum kayak gini teman-teman nggak melakukan Tribaktinya. Ya, jangan karena dinilai panitia atau jangan karena nanti nyetorkan namanya teman-teman ke panitia, tapi ini menjadi salah satu wujud Tribaktinya teman-teman. Bagi yang beragama Islam ini, silaturahmi itu dapat pahala kan. Nah, menyambung silaturahmi. Yang cowok-cowok juga gitu, mulai sekarang niatnya diubah. Kalau mau berkenalan sama cewek, jangan terlalu gombal. Bilang aja saya mau menjalin silaturahmi, minta nomor WA-nya. Nah, nanti yang cewek-cewek juga gitu, jangan jual mahal. Kasih nomor WA bapakmu, ini nomor WA-nya. Kalau berani lewat bapak saya dulu. Ya, itu kan Tribaktinya seperti itu. Ya, silaturahminya dengan anaknya, baktinya pada orang tuanya. Nah, jadi di PMR itu asik kok sebenarnya. Saya cerita aja nih, saya dulu PMR di salah satu SMA. Waktu itu saya dengan teman-teman saya yang di PMR itu hanya cowoknya nih ya, hanya 4 orang. 4 orang cowok, ceweknya waktu itu sekitar 50-an. Nah, saya pede aja ikut karena saya memang penasaran. Kok enak ya nolong orang itu kayaknya asik. Bagi saya bukan bangga ya nolong orang, tapi asik. Artinya saya punya manfaat membantu temennya. Tapi dalam hal-hal yang baik loh ya. Bukan dalam ujian nasional atau ujian semesteran. Itu enggak bagus itu. Tapi kalau temennya memelas ya dikasihlah sedikit gitu ya. Nah, saat saya PMR itu
saya awalnya minder juga, minder mau kenalan sama cewek nggak berani, mau ngomong sama cowok terus ya bosen. Nah akhirnya ya memberanikan diri, karena saya harus mengembangkan kerjasama. Saya berpikirnya begitu, ketika membaca PMR itu harus bisa kerjasama ya, belajarlah kenalan, belajar bicara dan seterusnya. Setelah lulus sekolah, saya juga akhirnya bergabung di Kop Sukarela. Sama, di Kop Sukarela saya waktu itu yang minat kebanyakan cewek. Dari 60 orang itu cowoknya cuma 6 orang, hanya 10%. Tapi kami ya pede. Ya, jadi kami senang belajar di KSR, menjadi relawan. Sampai beberapa kali saya nggak kuliah nih, karena harus mengikuti tugas KSR waktu itu. Sampai pernah nih, ini sekedar cerita ya, bukan buat contoh nih. Waktu itu saya kuliah di Semarang. Semarang itu banjir. Kami di KSR perguruan tinggi waktu itu diminta untuk piket poskonya PMI. Banjir keadaannya. Akhirnya kita ikut turun membantu masyarakat yang kebanjiran, membantu memberikan bantuan, makanan, dan lain-lain. Nah, waktu itu padahal waktu itu ujian bahasa Arab kalau nggak salah ya. Bahasa Arab jilid 3 lagi, susah. Nah, saya kan nggak ikut nih, dipanggil sama dosennya karena nilai saya 0. Saya bilang, kenapa nggak izin, nggak ikut ujian? Saya cerita, saya itu relawan Pak, saya ikut banjir dan lain-lain. Nggak sampai ditanya lebih lanjut, kamu maunya nilai berapa? Nah, sampai segitunya dosen saya itu. Saya kaget, ya maunya nilainya 9 Pak. Nah, tapi bapaknya bilang nggak ujian kok minta nilai bagus itu. Ya kan lebih bagus nggak ujian daripada ujian tapi nggak nilai bagus Pak. Saya bilang gitu kan. Ya sudah dapat nilainya 7,5. Lumayan saya. 7,5 itu angka yang bagus untuk jilid 3 waktu itu, bahasa Arab jilid 3. Nah, saya berpikir ini bukan karena hadiah semata, tapi keyakinan saya ini buah karena kita melakukan kegiatan dengan sukarela itu. Keyakinan saya gitu. Tuhan itu pasti membalas lebih ke hambanya. Tidak membalas apa yang diminta hambanya saja. Nah, akhirnya saya nggak kena sanksi, dapat nilai, akhirnya lulus semester itu. Nah, coba kalau saya alasannya karena main ke rumah teman, sudah nggak lulus, nilainya jelek, suruh ngulang lagi. Plus bayar. Nah, ini yang saya sendiri, bagi saya ini berkah. Ketika teman-teman melakukan kegiatan secara sukarela, benar-benar diniatkan hanya membantu, dapat ganjaran atau enggak urusan. Yang penting saya bantu. Pasti suatu saat ada yang membalas lebih baik. Yakin itu. Nah, di kitab suci semua agama juga diajarkan. Berbuatlah baik kepada sesama. Di ajaran Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, bahkan agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pun mengajarkan kebaikan. Jadi teman-teman juga ketika memilih ikut menjadi bagian dari Palang Merah Remaja ataupun relawan, pasti itu salah satu ibadah teman-teman tanpa disadari ya. Ibadah kita ini. Meskipun nggak berniat, meskipun dulu itu seringnya teman-teman saya ikut PMR itu kenapa? Diajak ini, diajak itu. Tapi nggak masalah. Yang akhirnya sekarang banyak teman-teman kami yang sering peduli ini. Nah, ini salah satu cerita fakta bagi teman-teman bahwa mengikuti kegiatan relawan ini pasti bermanfaat, baik untuk kita maupun lingkungan yang lain. Nah, jadi teman-teman, saya pikir kita harus sharing saja berkaitan dengan karakter kita saat ini. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu teman-teman ingat bahwa menjadi anggota PMR itu jangan cuma sebagai kebanggaan, tapi apa yang didapat di PMR itu menjadi kebiasaan. Karena kalau sudah kebiasaan itu tidak perlu disuruh, tidak perlu diingatkan, pasti melakukan. Benar nggak teman-teman? Kayak teman-teman kalau yang biasa bangun tidur terus cuci muka, wudhu, mandi, pasti biasanya begitu.
Tapi kebiasaan kita bangun tidur nyarinya HP kok ya, seringnya begitu ya. Tidak wudhu dulu, minum air putih dulu atau cuci muka, tapi HP. HP-nya malah kadang buat cuci muka. Nah, karena kebiasaannya pegang HP. Nah, ini teman-teman membiasakan diri. Tidak usah punya agenda yang, atau maksud saya tidak harus teman-teman tuliskan habis ini begini, itu bagus untuk memandu teman-teman. Senin sampai Sabtu misalkan bagi yang sudah PTM nih, bangun pagi terus seperti ini boleh. Nah, di hari Minggunya ngapain? Bersih-bersih halaman rumah. Tambahi lagi minggu depannya bersih-bersih halaman rumah tetangga. Minggu ketiganya tambahi lagi bersih-bersih halaman balai desa. Biasakan saja, siapa tahu nanti akan banyak yang mengikuti. Apalagi yang teman-teman PMR yang bertetangga ini. Wujudkan, tidak harus jadi Karang Taruna dulu kan, untuk melakukan gerakan kebersihan itu. Ya, tiap sore aja cek selokannya, airnya ngalir bagus enggak, ada bintiknya enggak. Kan teman-teman sudah bisa mencari referensi tentang bibit demam berdarah ini, bibit-bibit jentik-jentik nyamuk, tanda-tandanya seperti apa. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi teman-teman tidak harus apa yang didapatkan dari sekolah saja, tapi dari lingkungan teman-teman, dari teknologi yang saat ini berkembang juga harus diaplikasikan. Kalau sekolah itu kan teman-teman dapat pelajaran. Pelajarannya seperti itu dan tidak semua pelajaran bisa diaplikasikan secara langsung. Benar kan? Kayak teman-teman nih, kalau pelajarannya misalkan tentang pendidikan karakter. Kalau sebelum berangkat teman-teman wajib cium tangan ke orang tua, bisa diaplikasikan. Nah, kalau pelajarannya kimia, teman-teman bisa diaplikasikan sembarangan di rumah atau di tempat lain. Nggak bisa kan? Nah, kalau pelajarannya PMR, materi-materinya PMR ini, materi yang ada di PMI pun, bisa teman-teman aplikasikan setiap saat. Ya kan? Kalau ibunya nih misalkan lagi masak di rumah, teman-teman bantuin nggak? Ya saya yakin bantuin meskipun hanya megang piring untuk ngicipi atau megang sendok kan. Tapi ketika situasi darurat, ada kecelakaan kecil, ibunya misalkan kena peso, ibunya kena air panas, teman-teman pernah nggak langsung melakukan tindakan spontan? Nah, paling ya ikut bantu teriak-teriak, maksudnya Pak, ibunya kena peso, gitu-gitu paling ya. Ya, itu sudah membantu bagus, tapi akan lebih bagus teman-teman dengan tenang, misalkan ibunya kena peso, pegang tangannya, Bu, saya bersihkan dulu, Ibu tenang, bersihkan dengan kain yang bersih atau dikasih disiram air yang bersih, Ibu tenang, teman-teman bisa mengobati, pasti ibumu bangga kok. Wah, nggak sia-sia disangoni latihan PMR, pinter nih. Nah, hal-hal semacam itu, adik-adiknya, kakak-kakaknya diingetin, buang sampahnya di rumah pastikan juga sampah plastik, sampah yang tidak bisa dijual, sampah yang bisa didaur ulang, dipisahkan. Pasti akan menjadi hal yang baik. Di beberapa tempat nih, kami di PMI Jawa Tengah itu pernah melakukan kegiatan yang namanya bank sampah juga nih teman-teman. Nah, dulu di beberapa kabupaten PMR-nya kita wajibkan untuk mengumpulkan sampah plastik. Sampah plastik artinya kayak bungkus deterjen, bungkus permen, bungkus makanan yang lain yang bahannya plastik, bisa kok akhirnya dijadikan tas-tas kecil, kreasi handcraft gitu, handicraft gitu. Dan akhirnya menghasilkan uang untuk PMR-nya yang mengerjakan teman-teman PMR. Sudah banyak contoh-contoh seperti itu. Jadi teman-teman silakan bisa mengkreasi sesuai kemauan, sesuai kemampuan, dukungan di PMR-nya. Nah, bagi yang cowok-cowok ini saya berpesan khusus. Cowok-cowok ini harus lebih kreatif dari teman-teman cewek. Ya, artinya lebih kreatif karena teman-teman cowok itu yang tenaganya lebih. Kadang ya, tidak semua cowok tenaganya lebih sih enggak. Cuman secara umum cowok itu rata-rata lebih kuat dari
cewek, ya kan? Jadi kalau teman-teman PMR cowok ini jangan menjadi andalannya, jangan mengandalkan teman-teman yang lain, andalkan diri sendiri. Misalkan untuk ruang PMR, biasanya kan kalau habis libur panjang gitu kan kotor nih. Yang cowok itu kadang datang duluan. Begitu yang temennya cewek datang, malah merintahi, ini cewek-cewek kamu harus bersih-bersih. Ya cowok itu harusnya memberi teladan. Ini saya bersih-bersih di sini, kamu bersih-bersih di sana. Kan enak berbagi tugas, ya kan? Yang cowok juga harus kreatif. Kamu megangnya sulaknya dulu, ini saya bersihin jendela, kamu nyapu. Habis nyapu ngepel, habis ngepel dikeringkan. Nah kan gitu. Tapi teman-teman juga harus melakukan. Jangan omdo ya, jangan omong doang. Nah ini yang kadang ya memang teman-teman cowok di usia-usia teman-teman ini susah, maunya enak sendiri, maunya apa namanya ya dasar lelaki memang begitu sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak membiasakan diri, wah nanti kalau dapat istri galak baru ngerasain nanti. Nah, teman-teman harus berpikir panjang. Disekolahkan itu kan untuk masa depan, benar nggak? Teman-teman ikut sekolah itu apa untuk masa kini, masa saat ini? Enggak, buat untuk masa depan. Mulai berpikir, cowok-cowok nih, saya kadang gregetan loh lihat teman-teman PMR yang cowok itu. Misalkan disuruh praktek balut itu, kenapa kamu nggak bisa balut? Karena saya nggak terbiasa dengan pembalut. Maksudmu apa? Saya tiap bulan nggak pegang pembalut, Pak Ono. Ya sundel lah istilahnya. Alasannya logis. Tapi kan ini materi nih ya, materi PMR, keterampilan. Meskipun kamu cowok, nanti kalau punya anak, apa kamu nggak gendong anakmu? Nah, kalau kita sudah, oh iya ya, besok saya juga harus bertanggung jawab. Saya harus menjadi contoh. Pasti teman-teman akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal dengan hati-hati melakukannya. Nah, jadi kami sangat menunggu teman-teman PMR ini bergabung menjadi relawan PMI, khususnya di Jawa Tengah ya. Di PMI Banyumas itu sering loh mengirimkan relawannya lintas daerah. Jadi kalau ada bencana nih di kayak dulu yang besar di Palu, teman-teman dari PMI Banyumas berapa orang itu yang kita kirim ke sana? Ada yang dari perawat yang bisa merawat, ada yang bagian gudang distribusi. Jadi menjadi relawan juga asik kok Pak, Mas, Mbak di sini ya. Relawan itu kalau tadi lihat, nanti videonya mungkin diputar lagi ya, karena suaranya drandret nggak jelas gitu ya. Mungkin kuotanya belinya ngenyangnya terlalu, menawarnya terlalu tinggi itu. Nah nanti diputarkan lagi saja nanti. Di relawan itu ya yang membuat kami asik, karena saya dulunya relawan juga. Yang membuat kami asik itu adalah melakukan tanpa paksaan. Itu yang membuat kami asik. Kami mau membantu orang nggak dipaksa. Kami mau bersih-bersih nggak dipaksa. Karena dengan tidak dipaksa itu asik loh ya. Aku yakin teman-teman, saya yakin teman-teman PMR ini merasakan. Coba kalau mau kencan sama temennya, entah cewek atau cowok itu, kalau dipaksa disuruh menemui, pasti agak-agak bagaimana kan. Tapi kalau tidak dipaksa, pasti dengan senang hati. Yuk ke mall yuk, karena nggak ada yang maksa, akhirnya asik. Tapi begitu, ayo latihan, karena dipaksa latihannya nggak maksimal. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi harus asik ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di PMR. Begitu, Mbak Septi, Mbak Nisa, saya kembalikan. Terima kasih sudah berbincang dengan kami, sudah mau memberi waktu untuk kami. Nanti di lain waktu kita bisa diskusi lebih lanjut dan mungkin nanti bisa jabri-jabrinan kalau mau gitu. Jadi nantinya kita bisa lebih banyak berinteraksi. Kiranya itu ya Mbak Septi, Mbak Nisa, saya kembalikan. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat selalu dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. untuk selanjutnya tadi ada pemutaran video yang tadi belum sempat terdengar ya teman-teman. Bisa disaksikan kembali video yang tadi sudah diputar namun belum ada audionya. Apa sih? Yang ikut tes mereka. Sekarang yang kerja di desa-desa. Ada. Iya. Aku udah itu enak jadi adalah seseorang yang Putus, Kak. Jelas, Kak. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Suaranya Kak hilang kayak dia. Suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang kayak dia. Hilang, Kak. Halo? Cek. Suaranya. Oke, sudah pada melihat ya untuk videonya. Namun di tengah-tengah kita juga sudah sudah hadir Mas Dodi dari PMI Pusat. Halo Mas Dodi. Halo Mas Dodi. Halo. Iya. Selamat bergabung Mas Dodi. Mungkin Mas Halo, Dodi. jelas. Halo Mas Dodi. Di sini. Mungkin dari Mas Dodi ada yang menyampaikan pesan. Dipersilakan. Jangan video ya. Ya kan enggak. Halo Mas Dodi.
Halo, Oke, iya. mungkin iya. Halo Mas Dodi, bisa mendengar suara kami? Terdengar nggak? Iya, terdengar Mas. Mungkin ada Iya. pesan dan Agak sepatah terputus. kata untuk kita iya. Iya, oke. yang mengikuti workshop. Iya. Dipersilahkan Mas Dodi. Oh, sih agak kurang jelas ya. Teman adik-adik semuanya takut saya dengar. Ada pajak kalau tapi jelas nggak terdengar nggak ya? Terdengar Mas Dodi. Atau kurang jelas ya? Jogja internetnya. Halo? Iya, halo Mas Dodi. Apakah suaranya terdengar Mas Dodi? Iya, halo. Iya, halo. Udah jelas Mas Dodi, silahkan. Halo, Mbak. Oh. Putus-putus. Mohon maaf Mas Dodi untuk ya terputus-putus. Iya. Mungkin jadi Kali ya, kurang bagus. Gimana ya cara? Halo? Ih, Pak, Mas Dodi, suaranya terdengar namun putus-putus. Apa ya? Apa gimana ya? Mungkin jaringannya kayaknya juga putusnya tethering. Mohon maaf Pak, Mas Dodi, karena terkendala oleh jaringan. Mungkin dilanjutkan saja ya Kak untuk sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman ya, teman-teman Wira yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan asal kontingennya di room chat Zoom. Untuk pertanyaan kami batasi 3 pertanyaan saja ya. 3 pertanyaan pertama kita kasih sebentar adik-adik teman-teman. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Mandua Bayu, silahkan memperkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Dwi Hartini dari kontingen Mandua Banyumas. Pertanyaannya adalah, apakah seorang penyandang disabilitas dapat menjadi relawan? Jika bisa, posisi seperti apakah yang tepat untuk penyandang disabilitas tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaannya. Halo, Mas Nasir. Halo, Bapak Nasir. Mas. Bapak Nasir, apakah masih bergabung? Halo, Bapak Nasir.
Bapak Nasir, kita mendengar suara kita. Suara. Loh, ya Mbak. Ya. Halo Pak Nasir. Sekarang saya jawab. Ya. Jadi sudah ada pertanyaan masuk dari MAN 2 Banyumas. Pertanyaannya itu, apakah seorang disabilitas boleh menjadi relawan, Pak? Ya. Langsung Dan saya jawab ya. Bisa diduduki pada orang tersebut penyandang disabilitas. Monggo Pak, atas pertanyaannya bisa dijawab. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di Palang Merah itu tidak membatasi siapapun untuk bergabung selama mengikuti ketentuan-ketentuan formal. Artinya yang ideologinya sama, berjenis kelamin jelas, artinya paham tentang jenis kelamin. Nah, kalau disabilitas itu tentu kami menerima. Nah, apakah nantinya berspesialisasi atau bisa terlibat dalam hal apa? Banyak. Di PMI Solo, di PMI Klaten, ada beberapa relawan yang memiliki keterbatasan dan tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kepalang merahan. Misalkan ini teman-teman, saya ceritakan saja. Di salah satu PMI itu ada teman kami relawan yang menggunakan penopang badan, krek ya, artinya krek. Tapi dia juga sudah memiliki pengetahuan tentang keposkoan, tentang pelaporan, sehingga bisa membantu tugas-tugas di poskonya PMI. Hanya di posko itu kan ada meja, kursi untuk duduk, kemudian peralatan komunikasi dan laptop lah ya, ada laptop sehingga teman-teman tetap bisa melakukan kegiatan bersama. Bahkan di beberapa PMI sekarang sudah bekerja sama dengan komunitas disabel. Jadi kayak PMI Klaten itu waktu lalu pernah ada pembelajaran keterampilan untuk namanya tuna rungu, tuna daksa itu ya. Jadi menggunakan bahasa isyarat. Kita belajar menggunakan bahasa isyarat. Nah, jadi teman-teman PMR pun tidak perlu membatasi diri ketika melakukan kegiatan dengan lembaga lain untuk mengembangkan PMR-nya maupun mengembangkan potensi diri. Jadi tadi Mbak Nabil kalau menanyakan apakah bisa, bisa. Apakah nanti penugasannya di bidang apa akan disesuaikan dengan waktu, situasi, dan kondisi saat itu. Begitu Mbak Nabila, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Nisa, Mbak Septi. Terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, terima kasih buat Bapak Nasir yang sudah menjawab ya atas pertanyaan Mbak Nabila barusan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari MA Ma'arif 1 Kebasen. Dipersilahkan. Ya, sebelumnya izin bertanya. Perkenalkan saya Mujani Lestari dari kontingen MA Ma'arif NU 1 Kebasen. Bagaimana cara meningkatkan agar kita lebih semangat menjadi relawan dan tidak bosan? Baik, Bapak Nasir, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, apa Mbak tadi ngomongnya jangan cepat-cepat Mbak, roaming soal ini ya. Pelan sedikit Mbak Lestari. Gimana Mbak Lestari? Ya, bagaimana cara meningkatkan agar kita lebih semangat menjadi relawan dan gampang tidak bosan? Dan gampang? Dan agar tidak bosan. Oh, agar tidak bosan, ya. 1, cari pacar di relawan itu. Ya. 2, ini kita bicara real saja, jangan teoritis ya kan. 2, cari sahabat dan teman baik di situ. Nah, yang ketiga, niatmu harus baik. Selama itu niat baik, nggak pernah ada kata bosan itu keluar. Itu pasti itu. Ya enggak? Kalau teman-teman sering ke mall, bosan atau karena terpaksa?
Nggak ada, terpaksa, nggak bosen, karena niatmu baik. Ke sana mau beli ini, mau beli es krim, kan niat baik kan itu. Nah, itu aja, 3 hal itu. Tapi tidak harus ketiganya. Yang terpenting yang ketiga itu, niatmu harus baik, jangan pernah bosen. Kegiatan yang sama akan terasa berbeda kalau teman-teman melakukan niat yang lebih baik lagi. Misalkan nih sama-sama menyumbangkan hasil apa ya, donasi teman-teman ke salah satu panti asuhan misalkan. Kalau teman-teman hanya memberikan buku tulis, alat tulis, baju, diserahkan selesai. Tapi rangkai kegiatan itu tidak hanya menyerahkan bantuan, tapi ngobrol. Ngobrol tentang apa nih? Ngobrol tentang bagaimana mandi yang baik dan benar ke adik-adik yang ada di panti. Pernah nggak melakukan itu? Nah, kan tambah asik kan? Nggak bosen toh? Kalau hanya datang nyerahin foto selesai, upload foto selesai. Tapi kalau ngobrol pasti ada lagi. Nah, gitu ya Mbak Muji Lestari. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Nasir yang sudah menjawab pertanyaan dari Muji ya tadi. Oke, kita masuk pertanyaan yang terakhir dari Maja ya Kak. Dari SMP Negeri 1 Aji Barang. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via. Izin bertanya, kan sekarang sudah ada beberapa sekolah yang mulai melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, di dalam kelas juga sudah mulai diadakan piket kelas. Tetapi masih banyak anak yang kabur dan tidak melaksanakan piket kelas. Gimana sih caranya supaya piket di kelas bisa lebih efektif? Karena piket di kelas juga suatu bentuk untuk menumbuhkan rasa kepedulian di dalam kelas. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Nasir, dipersilahkan Ya. menjawab. Terima kasih Mbak Via. Di kelasmu itu ada bekas sapu yang pentungannya masih panjang enggak itu? Ada kan? Nah, minta izin wali kelasnya, kalau yang nggak piket dipentung boleh enggak gitu. Kalau diizinkan ya dipentung aja. Gitu. Ya, biasanya begini ya, kalau bicara piket kelas itu, pengalaman saya juga pernah kan, saya pernah kayak teman-teman piket kelas kabur karena males. Biasanya males faktornya. Makanya teman-teman ini kalau piket kelas diatur. Diatur artinya yang ini sama ini, yang ini sama ini. Jangan pilih-pilih. Pimpinan di kelas itu harus bisa mengatur. Nah, justru ketika teman-teman piket ini tidak mau piket, harus dimanfaatkan. Artinya dimanfaatkan teman-teman PMR, anggota PMR, ambil alih. Ambil alih. Dia nggak mau piket, ya sudah saya bersihkan. Jadi dia biar merasa, aku rak piket kok yo kelasnya bersih, aku piket kok malah kotor. Mungkin bisa jadi kayak gitu toh. Biar dia malu sendiri. Jangan balas dengan hal-hal yang frontal kalau ada teman yang melakukan tindakan negatif seperti itu. Balas dengan tindakan positif. Pasti dia akan berpikir juga. Bapak Ibu gurumu kan sudah selalu memberikan contoh toh. Teman-teman diajarin susah, dikasih pelajaran A nggak paham-paham. Begitu dikasih ujian, ada ujian semester, Bapak Ibu gurumu apa ngasih nilai jelek? Enggak kan? Tetap dikasih nilai 7, 8. Itu kebaikan. Makanya teman-teman harus tiru juga Bapak Ibu guru. Selalu memberikan yang terbaik. Masalah kadang teman-teman nggak mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu gurumu protes enggak? Enggak toh? Nah, makanya harus tetap membiasakan diri Bapak Ibu gurumu selesai memberikan pelajaran, ya harus ucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Pernah enggak dilakukan? Pernah. Enggak pernah toh? Nah, padahal yang sering dilakukan malah Pak Guru, Bu Gurunya masih memberikan pelajaran sudah grundel. Kok belnya enggak bunyi-bunyi ya? Belnya kok enggak bunyi-bunyi ya? Iya kan? Pengalaman, karena saya dulu nakal, jadi saya paham anak-anak nakal kayak apa. Nah gitu ya Via ya. Jadi tetap ambil positifnya, gerakan teman-teman PMR-mu.
Bisa jadi kalau via salah satu pengurus PMR bikin aturan bagi anggota PMR setiap hari wajib membersihkan kelasnya masing-masing. Nah, jadi nanti kelihatan kalau ada kelas yang masih kotor, oh berarti nggak ada anggota PMR-nya. Pasti akan jadi salah satu masukan buat sekolahan. Bisa jadi PMR-nya akan diwajibkan. Kan bagus kan artinya? Jadi jangan pandang teman-teman yang berbuat tidak baik itu jelek. Jangan. Dia buang sampah sembarangan, biarin. Itu ladang amal buat kita. Ambil, buang sampahnya. Tapi jangan brundel ya. Ya ambil aja. Habis itu anaknya parani keplak. Besok lagi jangan gitu. Saya kebanyakan pahala loh nanti. Gitu ya. Gitu ya Via ya teman-teman. Oke Pak, terima kasih Silakan, banyak. Nisa, Septi. Ya, baik Bapak, terima kasih. Jawabannya yang telah Iya, mungkin ini sudah dicukupkan ya untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin dari Bapak Nasir Jamaluddin ada closing statement nih untuk menutup materi pada kali ini. Dipersilahkan untuk Bapak Nasir. Terima kasih Mbak Nisa, Mbak Septi, dan teman-teman yang akan menjadi kebanggaan PMI di masa depan ya. Yang pertama, selalu menjaga pikiran kita untuk positive thinking dan tidak mengharapkan apapun ketika membantu sesama. Yang kedua, situasi saat ini ada banjir, COVID juga belum usai. Dari teman-teman sendiri, saat ini kan sudah mulai PTM, sudah sering latihan, apalagi ini Jumbara pasti dalam satu tim tetap bersama. Prokes jangan dilupakan, kesehatan masing-masing jangan diabaikan. Dan yang terpenting saling support ke temannya apapun kondisinya. Kiranya itu Mbak Septi, Mbak Nisa, dan teman-teman mohon pamit, mohon maaf kalau apa yang saya katakan tidak berkenan, kurang etis dan sebagainya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyelesaikan ya Kak untuk materi dan tanya jawab. Mungkin dari teman-teman udah pada kurang semangat. Mungkin kita jargon dulu ya Kak Septi. Kita jargon dulu. Oke, buat teman-teman yang masih off kamera bisa dinyalakan kameranya dan kita jargon bersama-sama, oke? Masih pada ingat kan jargonnya kayak gimana? Iya, harus pasti ingat ya Kak, karena ini baru hari kelima Jumbara. Oke, kita langsung aja jargon Jumbara. Oke. Jargonnya. Jumbara PMI Kabupaten Banyumas. Oke, udah tambah semangat ya Kak Septi. Mungkin materi tadi bisa disimpulkan ya Kak Septi. Jadi untuk materi kita pada hari ini kesimpulannya yaitu jadilah relawan yang ikhlas, kreatif, dan berintegritas. Benar sekali. Itu merupakan sebuah hal yang harus dilakukan oleh Kak muda seperti kita. Oke, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelumnya ada sesi foto bersama. Iya. Iya. Ya. Oke, foto dulu ya untuk slide pertama. Silakan menyalakan kameranya. Oke, kita baba. 1, 2, 3. Kedua. 1, 2, 3. Dan slide yang ketiga. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terakhir sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Nasir Jamaluddin yang sudah berbagi ilmu ya Kak untuk kegiatan workshop kali ini. Dan tak lupa untuk teman-teman Madya dan Wira yang sudah berpartisipasi pada kegiatan workshop kali ini. Mungkin kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Follow guys, follow. Follow guys. Di SMK Negeri Kasen. Namanya siapa? Halo. IG-nya apa dong? Bentar. Ali kok di bentar. Di sih. Mabar saya Cong. Ya, LBN. Iya, Mama. Nanti aku fallback ya, DM aja. Halo mantan. DM langsung tak fallback. DM aja apa anggota PMI MR. Follow ya. Mabar. Kelihatan. Lia Audrey. Ini di room 1. Halo mantan. Oh. Ketik aja di chat ya. Lu mantan jadi. Biar gampang. Halo Nabil. Kecil aja. Guys, sing yo. Dat sing bed, sing bareng-bareng bed. Enggak di. Pada Bali. Goblok iki. Ngapa? Oh, SMA ini sempat. Audrey ya yang IG-nya. Iya. Para ML. Kalian. FT. LLY. Aduh, itu kamu flicker anjir. Itu bercanda. Kita konten kejar. Audrey. Kau. Jujurnya Bude. Bisa. Dadah semua, dadah. Dadah guys. Terima kasih. Jangan lupa fallback ya guys. Sini. Itu Anjir. Sabar Saki. Audrey dari Kartek 278. Iya. Dadah semua. Orang anak eme. Promo anjir. Salam dari Mandua. Saranghayo. Buat adik-adik dia silakan ya daftar ke SMK Kartek 2 Jatilawang. Halo Kartek 2 Jatilawang. Annyeonghaseyo. Salam dari SMK Negeri Di-follow ya, Satu. jangan lupa di-follow ya. Dadah. Ada Anggiami. Halo. Putri, Kaki. Halo sayang Beb. Halo mantan. Ada Amel. Nah, perjalanan. Ada Mas Fadli ya, jangan lupa di-follow tuh, jangan lupa di-follow ya. Ngirim map ya. Hah? Halo sayang. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa di-follow ya. Follow IG kakak juga. IG kakak nih, kakak kasih nih. Jangan lupa di-follow ya IG Aku kakak insecure ya. dengan kalian guys. Nah, matilah. Ternyata mati. Ya Allah, Sama kita jodoh. Halo. Jangan lupa ya follow ya IG kakak ya, sama tuh kita jodoh. Sayang. Follow Alfian. Anyo kon.
Annyeong. Dulu ya. Tiba-tiba aku zoomnya jam 1, lampu tidak jadi. Hai. Yoni Widara. Kenalan dong. Ayo kenalan yuk. Minggir Saki lah. Langit bisa kontrolkan duet. Jangan lupa follow juga ya Mas Miftah ya. Jangan lupa ya. Ya. Tiu Jumara 28. Dadah semua. Dadah kakak matiin ya. Dadah. Terima kasih. Sampai jumpa besok lagi. Siu di Jumbar.